Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 3. Perdebatan. Kenapa kalian bisik-bisik di sana? Cepat minta maaf pada nenek ini, kata Nur lagi membuat Herdi kembali menatap wajah Nur yang masih berlepotan tumpahan minuman. Sudahlah nak, semua ini juga salah nenek yang tidak melihat kanan kiri saat menyeberang, ujar nenek itu yang tidak ingin memperpanjang masalah. Nenek jangan seperti itu, mereka yang seharusnya minta maaf. Mereka seharusnya menghormati nenek dan tidak langsung menuduh yang bukan-bukan. Nur tidak bisa membiarkan seseorang yang lebih tua tidak dihormati dan dituduh mencari keuntungan. Nenek itu semakin kagum dengan sikap gadis yang menolongnya itu. Nenek itu masih ingin berada di situ tapi ia tidak bisa karena ada urusan yang harus diselesaikan olehnya. Nur kembali menghadapi Herdi dan si supir yang masih belum meminta maaf pada nenek itu. Keadaan di trotoar itu tidak begitu ramai, orang-orang di sana lebih memilih tidak ikut campur. Ada juga sebagian mereka mengabadikan lewat smartphone mereka. Herdi menatap sekelilingnya, ia tidak ingin keadaan menjadi di luar kendali. Seharusnya kamu yang meminta maaf dan mengganti rugi mobil tuan saya. Kamu tidak lihat gara-gara minuman kamu mobil tuan saya yang bersih menjadi kotor. Kotoran seperti itu disiram air juga langsung bersih, gimana dengan nenek ini? Jika beliau celaka apa kamu bisa mengganti rugi? Nenek itu sudah tidak bisa berlama-lama di sana, sebuah mobil Mercedes-Benz mendekat ke samping trotoar. Supir mobil Mercedes-Benz melihat nenek itu yang berada di belakang gadis muda. Nenek itu melihat mobil yang dikenalinya melihat supir yang akan keluar dari mobil. Nenek itu bergegas menghampiri mobil Mercedes-Benz tanpa sepengetahuan Nur yang masih beradu argumen dengan supir mobil yang hampir menabrak nenek itu. Herdi dan si supir hanya diam melihat nenek itu telah pergi. Nur tak menyadari jika nenek di belakangnya telah pergi. Ada apa ini? Kenapa lama sekali? Apa urusan sepele ini masih harus aku yang turun tangan? Kata Bima terpaksa menghampiri mereka karena sedari tadi menunggu asisten dan supirnya belum kembali diikuti dengan bodyguard Bima. Melihat tuan mudanya turun menghampiri Herdi dan supir itu memberi hormat. Maaf tuan muda, saya akan segera menyelesaikan masalah ini, kata Herdi lagi. Apakah masalah semudah ini harus aku yang turun tangan? Bima menatap dingin ke arah Herdi dan supir. Para bodyguard Bima mengamankan sekitar trotoar agar tidak ada paparazi yang mengambil atau merekam tuan muda mereka. Jadi Anda tuan muda dari kedua orang yang tidak punya sopan santun ini, Nur menatap kesal ke arah Bima. Merasa dirinya disinggung Bima menatap ke arah Nur yang masih berlepotan dengan minuman yang telah dilindas oleh mobilnya. Belum sempat Bima membuka suara, Nur langsung melabraknya. Seharusnya Anda mengajari sopan santun pada anak buah Anda. Jangan semena-mena terhadap orang yang lebih tua dari Anda. Dan seharusnya Anda minta maaf kepada nenek itu, kata Nur yang menunjuk langsung ke arah Bima. Mata Bima lalu mencari nenek tua yang kini sudah tidak ada. Nenek? Nenek yang mana? Tanyanya dingin. Nenek it. Mata indah Nur membulat saat melihat ke belakangnya di mana nenek itu sudah tidak ada. Lihat gara-gara kalian nenek itu jadi ketakutan karena kalian hanya bisa main keroyokan. Bukannya meminta maaf kalian malah menyudutkan nenek itu, bela Nur yang tidak menyadari jika dia sendiri juga korban. Tersenyum sinis dan menatap tajam, jadi ini modus baru dari wanita yang ingin cepat kaya. Dengan berpura-pura menjadi korban di sini, ucap Bima merendahkan Nur. Apa? Mata indah Nur semakin membulat saat mendengar perkataan tidak menyenangkan Bima. Tidak supir tidak tuan muda sama-sama sombong dan arogan kata Nur dalam hati. Dengan menjentikkan jarinya, Bima meminta Herdi mengeluarkan segepok uang untuk diberikan kepada Nur. Melihat hal itu, membuat Nur semakin kesal dan marah.
Namun Nur berusaha untuk mengendalikan amarahnya. "Apa masih kurang?" tanya Bima yang semakin merendahkan Nur. Dia pun kembali menjentikkan jarinya. Herdi yang mengerti pun mengeluarkan uangnya sekali lagi. "Wah, ternyata tuan muda sangat murah hati," kata Nur dengan tenang, tapi di dalam hati Nur sudah seperti lahar panas yang akan siap meledak kapan saja. "Sudah kuduga, semua wanita dengan hanya melihat uang tidak akan ada yang menolak dan masalah pun selesai," kata Bima yang akan pergi menuju ke mobil mewahnya. Nur begitu marah melihat tingkah angkuh pria yang menghinanya. Milkshake coklat yang masih dipegangnya tanpa babi bu memanggil Bima, "Tuan muda," panggilnya. Bima berhenti dan melihat ke arah Nur. Tanpa angin dan hujan dengan cepat Nur menyiramkan milkshake coklat yang dipegangnya ke arah Bima. Herdi dan supir itu terkejut dengan tindakan Nur yang sangat berani bertingkah kurang ajar dan mempermalukan Bima di depan umum. Para bodyguard Bima tidak sempat menolong tuannya segera melangkah untuk menangkap Nur. Wajah dan jas serta kemeja Bima berlepotan warna coklat dari milkshake yang disiram oleh Nur. Saat bodyguard akan meringkus Nur, dengan kode tangan Bima memerintahkan bodyguard itu untuk mundur dan tidak bertindak apapun. Bima publik figur yang sangat disoroti saat ini. Salah bertindak akan membuat masalah semakin di luar kendali. Nur tampak cukup dengan apa yang dilakukannya. Dia segera mengambil uang di tangan Herdi dan berjalan mendekati Bima yang menatapnya dengan dingin dan menahan marah. "Sepertinya, Anda sendiri yang lebih membutuhkan uang ini." Nur menempelkan uang yang diambilnya dari Herdi kepada Bima terbungkus ke meja yang sudah berubah warna menjadi coklat. Mata elang Bima menatap tajam ke wajah Nur yang masih berlepotan dengan jus tomat dan noda kopi. "Sekarang kita impas," kata Nur pergi meninggalkan Bima yang menatap tajam ke arahnya. Nur pergi dengan amarah meninggalkan Bima dengan asisten dan supirnya. Hatinya sangat kesal dan marah dengan apa yang terjadi kepadanya. Ditambah dengan sikap Bima yang begitu merendahkannya. "Dasar brengsek cowok menyebalkan," teriaknya. Di sisi lain Bima masih menatap ke arah Nur yang telah pergi menjauh. Herdi segera menyerahkan tisu basah untuk Bima menyeka minuman yang dilemparkan Nur. Herdi kini sangat tahu jika Bima sudah sangat marah. "Cari informasi siapa gadis itu dalam waktu 24 jam, dan laporannya sudah harus ada di mejaku," kata Bima marah menatap tajam ke arah Herdi dan supirnya. "Baik tuan muda." Bima berjalan menuju ke mobilnya, begitu juga para bawahannya. Suasana di mobil Bima sangat dingin dan mencekam karena Bima. "Kamu akan merasakan akibatnya karena telah mencari gara-gara denganku," ancaman Bima dalam hati. Herdi ingin menceritakan kalau mobil Bima hampir menabrak nenek yang tak lain adalah Oma Ayu, nenek Bima. Namun saat ia melihat Bima yang dalam keadaan marah, ia tidak berani mengatakannya. Herdi tahu jika ia menceritakan bahwa si supir itu hampir menabrak Oma Ayu, bisa membuat si supir tidak hanya kehilangan pekerjaan melainkan kehilangan nyawanya. Supir itu mulai menghidupkan mesin mobil dan beranjak pergi menuju mansion Arsenal. Sebelum sampai ke mansion tidak lupa Herdi turun di toko kue untuk membeli pesanan tuan mudanya. Oma Ayu kini sudah berada di sebuah panti asuhan. Ia meminta supirnya untuk menurunkan semua barang-barang yang akan disumbangkan. "Assalamualaikum," sapa ramah Oma Ayu pada anak-anak panti yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat zuhur. "Waalaikumsalam Oma Ayu," jawab salam dari anak-anak panti yang senang dengan kedatangannya. Tampak seorang wanita yang tak beda jauh dari Oma Ayu datang menghampirinya. Semua anak-anak dan staf panti asuhan memanggil kepala panti Ibu Rani. "Selamat datang Nyonya Ayu, bagaimana kabar Nyonya dan keluarga Nyonya?" sapa Ibu Rani dengan ramah. "Alhamdulillah kabar semuanya baik, seperti biasa aku datang mengantarkan sumbangan untuk anak-anak di sini."
Seorang anak kecil menghampiri Oma Ayu memberikan sebungkus tisu. Oma Ayu heran saat menerima tisu dari anak kecil. Baju Oma ada yang melah-melah, anak kecil itu menunjuk baju Oma Ayu yang terkena noda. Ibu Rani melihat pundak Oma Ayu yang ada noda merah seperti noda darah. "Nyonya, apa Anda terluka?" tanyanya mulai panik. Tidak, tidak. Ini hanya tumpahan jus, sebenarnya tadi." Oma Ayu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dan pertemuannya dengan gadis baik yang menolongnya. Oma Ayu tidak sempat menanyakan siapa nama gadis itu. Sungguh baik hati gadis itu, zaman sekarang sangat jarang ada gadis yang begitu tulus menolong sesama, tukas Ibu Rani. "Benar Rani, sangat jarang ada anak muda seperti gadis itu. Aku sangat sedih tidak sempat menanyakan siapa nama gadis itu, aku terburu-buru mengingat janjiku kepada anak-anak di sini." Saat tengah asyik mengobrol dengan Ibu Rani, smartphone milik Oma Ayu berbunyi. Tertera nama Siska putriku di layar smartphone Oma Ayu. "Halo Siska. Mama. Mama di mana sekarang? Mama masih ada di panti. Sebentar lagi Mama akan pulang." "Baiklah kalau begitu Mama hati-hati ya." Apakah Bima sudah sampai di rumah?" "Belum kenapa Siska heran karena mendadak Oma Ayu menanyakan Bima. "Nanti saja Mama ceritakan di rumah, Mama akan pulang sekarang." "Baiklah Orna Ayu mengakhiri panggilan telepon dari putrinya Siska, ia pun berpamitan pulang kepada anak-anak panti setelah membagikan bantuan untuk anak-anak di sana. Pintu gerbang pagar mansion Arsenal membuka secara otomatis saat mobil Bima dan mobil bodyguard-nya memasuki halaman mansion. Siska yang mendengar suara mobil anak lelakinya sudah sampai menyambut putranya di depan pintu. Bastian, Vanrius dan Reni masih asyik bercanda di ruang keluarga. Bima masuk ke dalam mansion diikuti Herdi. Semua yang berada di ruang keluarga terkejut dengan tampilan Bima yang sangat berbeda. Jas dan kemejanya penuh dengan noda coklat. "Bima, apa yang terjadi padamu sayang?" tanya Siska terkejut melihat kondisi putranya. Pintu gerbang pagar mansion Arsenal membuka secara otomatis saat mobil Bima dan mobil bodyguard-nya memasuki halaman mansion. Siska yang mendengar suara mobil anak lelakinya sudah sampai menyambut putranya di depan pintu. Bastian, Vanrius dan Reni masih asyik bercanda di ruang keluarga. Ayah Bima dalam perjalanan pulang dari bermain golf dengan temannya dan Rido belum menampakkan batang hidungnya dari tadi pagi. Bima masuk ke dalam mansion diikuti Herdi. Semua yang berada di ruang keluarga terkejut dengan tampilan Bima yang sangat berbeda. Jas dan kemejanya penuh dengan noda coklat. "Bima, apa yang terjadi padamu sayang?" tanya Siska terkejut dan heran melihat kondisi putranya. "Nanti saja Mom, aku mau membersihkan diri dulu." Bima berlalu menuju kamarnya di lantai 2, meninggalkan tanda tanya pada semua yang ada di ruang keluarga. Siska dan yang lainnya menatap ke arah Herdi dengan penuh intimidasi dan selidik. Mendapat tatapan itu, Herdi mau tak mau menceritakan kejadian yang menimpa Bima. "Kak Herdi, sebenarnya kenapa dengan Kak Bima? Kenapa dia pulang dengan keadaan yang berantakan?" Reni mulai bertanya pada Herdi yang duduk di sofa single. "Tadi saat kami menuju ke toko kue langganan Oma, mobil kami tidak sengaja hampir menyerempet seorang wanita tua." Bagaimana bisa? Lantas bagaimana dengan wanita tua itu? Apa dia cedera? Apa keluarganya menuntut?" Pertanyaan datang bertubi-tubi dari Siska, Reni, Bastian dan Vanrius kepada Herdi yang merasa sedang disidang. Tenang semuanya, gimana saya mau menjawab jika bertanya beruntun seperti wanita tua itu tidak apa-apa karena langsung ditolong oleh seorang gadis muda yang kebetulan berada di sana, lalu.
Herdi bingung bagaimana memberitahu Siska jika ibunya hampir terserempet oleh mobil putranya. Lalu, tanya Siska yang semakin tidak sabar. Lalu Herdi baru tahu kalau wanita tua itu adalah Oma. Apa? Siska syok dan hampir pingsan. Reni lalu mengambil air putih hangat untuk menenangkan ibunya. Momi tenang, ini minum dulu. Reni lalu membantu ibunya untuk meminum air yang dibawanya. Tante tenang saja, keadaan Oma baik-baik saja. Dan beliau tidak cedera apapun. Hanya saja gadis yang menolong Oma bernasib kurang baik. Gadis itu kenapa? Gadis itu terluka. Di mana dia dirawat? Pertanyaan bertubi-tubi kembali dilontarkan oleh mereka. Gadis itu baik-baik saja, tapi wajah dan pakaiannya sudah berlumuran cipratan minuman yang tidak sengaja terlindas oleh mobil kami. Semua menghela nafas lega mengetahui tidak ada yang cedera sama sekali. Lalu kenapa Bima kembali dengan keadaan seperti tadi? Tanya Van Rius. Saat itu gadis itu meminta kami untuk minta maaf pada Oma, namun tidak jadi karena Oma sudah pergi. Lalu Tuan Muda turun dan menghampiri kami. Anda semua tentunya sudah tahu bagaimana sifat Tuan Muda terhadap perempuan. Semua mengangguk setuju dengan perkataan Herdi. Bima akan bertindak kejam dan dingin saat menghadapi yang namanya perempuan terkecuali perempuan di keluarganya. Gadis itu sepertinya tersinggung dengan sikap Tuan Muda dan semua menanti Herdi melanjutkan ceritanya. Dan gadis itu menyiram minuman di tangannya ke wajah Tuan Muda. Sontak mereka semua terkejut dengan cerita Herdi. Mereka tidak percaya ada gadis yang begitu berani melawan Bima. Lalu mereka mulai tertawa bersama membayangkan keadaan Bima saat disiram oleh perempuan itu. Lalu apa yang dilakukan Kak Bima pada perempuan itu? Kini Reni bertanya pada Herdi. Tuan Muda belum sempat melakukan apa-apa karena perempuan itu sudah pergi menjauh. Tuan Muda juga tidak tahu jika yang hampir tertabrak tadi adalah Oma. Jika Tuan Muda tahu. Herdi terdiam sejenak saat melihat Bima yang kini sudah berdiri di belakang sofa yang diduduki oleh Bastian dan Van Rius. Van Rius, lo ngerasa dingin nggak? Bastian merasakan aura dingin di belakangnya. Iya Vas, dingin dan mencekam. Mereka lalu melihat ke belakang dan terkejut saat melihat Bima yang sudah ada di ruang keluarga. Setelah selesai membersihkan diri, Bima mengambil baju kasualnya di walk-in closet dan memakai celana panjang dasar berwarna hitam. Tubuh atletisnya dibalut dengan kemeja yang terbuka beberapa kancing bidangnya tanpa menggunakan dasi. Dia lalu mengambil jas yang senada dengan celananya. Bima menuruni anak tangga dan mendengar suara heboh di ruang keluarga. Mata elangnya menangkap Herdi yang sedang diinterogasi oleh ibu, adik dan temannya. Bima. Mereka terkejut dan terdiam. Apakah sudah selesai membicarakanku? Tanya Bima dingin sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celananya. Maafkan saya Tuan Muda, saya terpaksa menceritakan semuanya. Ini pertama kalinya gue mendengar ada yang berani melawan lo bro. Van Rius tersenyum nakal melihat Bima yang memancarkan aura tidak mengenakan. Sepertinya kerjasama kita akan batal, ancam Bima pada Van Rius yang sukses membuat senyuman di wajah pria itu memudar. Bima melangkahkan kakinya memasuki ruang kerjanya meninggalkan Siska, Reni, Bastian dan Van Rius yang diam melongo. Herdi ikut masuk ke dalam ruang kerja Bima. Tidak ingin kerjasamanya batal, Van Rius menarik tangan Bastian menyusul Bima yang kini duduk di meja kerjanya. Siska dan Reni saling berpandangan kemudian menatap ke arah ruang kerja Bima yang tertutup rapat. Ayolah bro, gue hanya bercanda. Kerjasama ini sangat penting bro. Van Rius duduk di kursi di hadapan Bima. Herdi berdiri di samping Bima dengan memegang tab di tangannya. Bastian duduk di sofa di ruang kerja Bima. Bima tampak berpikir sejenak.
Kerja sama bersama Fanrius sangatlah menguntungkan karena klien yang ikut bekerja sama berasal dari negara AM. Kesempatan emas untuk melebarkan sayap perusahaan Arebeon Corp. Di negara AM. Fanrius juga memiliki anak buah yang sangat jenius menghak data apapun. Dia pun memanfaatkan hal itu untuk menghapus video rekaman saat Bima dipermalukan oleh perempuan tidak dikenalnya. Bima sangat menjaga pamor dan nama baiknya. Oke, kerja sama tetap lanjut, tapi lo harus hack CCTV di Jalan Bo, hapus video itu sampai tidak ada yang tersisa. Bima meminta Herdi menyerah video yang harus dihapus oleh Fanrius. Kening Fanrius berkerut saat melihat video yang diperlihatkan Herdi. Di video itu terlihat adegan seperti yang diceritakan Herdi. Dasar nih cewek, berani bener. Fanrius takjub melihat perempuan yang menyiram minuman tepat ke wajah Bima. Fanrius mengeluarkan smartphone dari saku celananya dan mulai menyuruh anak buahnya yang seorang hacker. Hanya dengan hitungan detik, video itu berhasil dihapus. Anak buah Fanrius langsung menghubunginya dan memberitahu jika video itu sudah dihapus. Oke, sudah beres. Gue penasaran ama nih cewek. Apa dia nggak kenal ama iyo bro? Secara wajah iyo sering warawiri di TV, majalah dan media online. Cewek manapun akan bertekuk lutut di hadapan lo, beda ama nih cewek, Bastian berkomentar menatap video itu. Siapapun cewek itu, dia udah salah mencari masalah ama gue. Akan gue buat dia bertekuk lutut ke gue dan setelah itu. Senyuman iblis tergambar di wajah tampan Bima. Bersambung.